Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al wajah qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fid abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada video saya yang ke-44. Kali ini saya beri judul memaafkan. Tidak usah berpanjang-panjang, langsung kita mulai saja. Memaafkan. Wa'afina anin nas. Memaafkan manusia. Memaafkan orang lain adalah salah satu ciri orang takwa. Kenapa kita harus takwa? Karena Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, surga itu disediakan bagi orang-orang yang takwa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa, yaitu yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di ayat 133 ini diawali dengan kata perintah atau fi'il amar sari'u, bersegera. Jadi bersegera kepada ampunan dan kepada surga itu adalah perintah. Ya, tidak panjang lebar, kita lanjutkan saja. Beberapa hadis tentang memaafkan. Pertama dari Ahmad, artinya dari Umar bin Abu Salamah dari bapaknya berkata, telah menceritakan kepadaku seorang pendongeng dari Palestina. Dia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, jika memang aku terpaksa untuk bersumpah. 1, tidak akan berkurang harta karena sedekah, maka bersedekahlah. 2, tidaklah seorang hamba memaafkan perbuatan kezaliman karena mengharap ridha Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Abu Sa'id, mantan budak Bani Hashim berkata, kecuali Allah akan menambah kewibawaannya pada hari kiamat. Yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kepada orang lain, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Jadi di hadis ini diberitahukan oleh Rasulullah, kalau kita memaafkan perbuatan kezaliman atau kejahatan orang lain karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Hadis yang kedua, Ahmad juga 648, dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sanak kerabat.
Aku sambung silaturahim, tapi mereka memutuskan. Aku memaafkan, tetapi mereka berbuat zalim. Aku berbuat baik, tetapi mereka berbuat jahat. Apakah aku harus membalas perbuatan mereka? Beliau menjawab, jangan engkau lakukan. Dengan begitu berarti engkau tinggalkan mereka semua. Tetapi ambillah kebaikannya dan sambunglah hubungan dengan mereka. Karena sesungguhnya Allah akan senantiasa memberimu pertolongan selama engkau bisa konsisten begitu. Jadi walaupun orang berbuat zalim, berusaha memutus silaturahim, berbuat jahat, tetap jaga hubungan dengan mereka, ambil kebaikan yang ada pada mereka. Karena dengan begitu Allah akan menolong kita. Berikutnya hadis Ahmad juga 6908. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Aidi dari Syu'bah, dari Al-Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bapakku dan Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Dia berkata, aku mendengar A'la dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ini diulang 2 kali ini ya. Sabda Rasulullah, tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, dan tidaklah seseorang yang memaafkan kezaliman orang lain, kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan, dan dia tidak akan dirugikan. Berkaitan dengan hadis yang pertama tadi ya. Kalau di sana diangkat derajatnya, di sini diberi kemuliaan dan tidak dirugikan. Hadis yang ketiga 1722. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs dari Al-Amash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Jadi maafkan saja, nggak ada ruginya kita memaafkan. Hadis kelima dari Darimi 2253. Dari Auf, dari Hamzah, Abu Umar, dari Al-Qamah bin Wa'il Al-Hadrami, dari ayahnya yaitu Wa'il ibnu Hujur. Dia berkata, aku menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangkan seorang pembunuh yang dituntun oleh keluarga terbunuh dalam keadaan terikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada wali korban itu, apakah engkau memaafkan? Ia berkata, tidak. Dia bersabda, apakah engkau meminta tebusan? Dia berkata, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau akan membunuhnya? Dia berkata, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya engkau memaafkannya, maka ia akan membawa dosamu dan dosa sahabatmu. Maksudnya dosa keluarga yang dibunuh tadi. Wa'il ibnu Hujur berkata, kemudian wali korban membiarkannya. Wa'il berkata, setelah itu aku melihat orang yang membunuh menarik tali kekangnya, dan wali orang yang dibunuh tersebut telah memaafkannya. Ini bahkan sampai membunuh pun kalau dimaafkan, membunuhnya nggak sengaja ini membunuhnya. Tapi nggak ada cerita sengaja tidaknya ini. Kalau dimaafkan maka dia membawa dosa keluarganya dan dosa yang dibunuh. Begitulah hebatnya memaafkan ya. Selanjutnya Ibnu Majah 1730 6 ini dari Suhail
bin Abu Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Beliau menjawab, sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis Allah mengampuni dosa setiap muslim, kecuali dua orang yang saling menjauhi atau bermusuhan. Allah berfirman, tangguhkanlah hingga keduanya saling memaafkan. Bayangkan, kalau tidak memaafkan itu dosa tidak diampuni. Jadi rugi sekali kita tidak memaafkan itu. 7. Tirmizi 1872. Dari Abu Hani Al-Khawlani dari Abbas Al-Hajri dari Abdullah bin Umar, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, berapa kalikah aku harus memaafkan pembantu? Lalu Nabi SAW terdiam, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, berapa kalikah aku harus memaafkan pembantu? Nabi menjawab, kamu memaafkannya sebanyak 70 kali dalam sehari. Kok banyak sekali? Karena kita suka marahin pembantu. Tanpa dimarahin pun juga dia sudah ngerti. Kita suka marah kan menganggap kita lebih tinggi. Dari Ahmad 15065. Telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Lahi'ah berkata, telah menceritakan kepada kami Zaban dari Sahal bin Mu'az bin Anas dari bapaknya dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, keutamaan yang paling utama adalah kamu menyambung orang yang telah memutusmu, maksud silaturahim nih. Kamu memberi orang yang tidak pernah memberimu. Berat ini ya, nggak pernah ngasih, lagi perlu kita nggak dikasih gitu ya. Dan yang ketiga, memaafkan orang yang mencelamu. Kita diajak orang, kita maafin. Jangan kita digunjing di belakang, kita marah, pengennya ketemu dia, kita samperin, kita labrak, kita balik gitu. Jadi keutamaan yang paling utama itu dalam urusan memaafkan adalah memaafkan orang yang mencelamu. Hadis ke-9 dari Ahmad tadi 18447. Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman yakni Ibnu Qaum dari Ziyad bin Ilaqah, ia berkata, saya mendengar Jarir berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasih, dan siapa yang tidak mau memaafkan atau mengampuni maka ia tidak akan dimaafkan atau diampuni. Ringkasan dari semua hadis itu adalah sebagai berikut. 1. Seorang hamba yang memaafkan perbuatan kezaliman karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. 2. Seseorang yang memaafkan kezaliman orang lain, maka Allah akan menambahkan baginya kemuliaan dan ia tidak akan dirugikan. 3. Barang siapa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. 4. Bila kita memaafkan orang yang membunuh sahabat kita, maka yang dimaafkan akan membawa dosa-dosa kita dan dosa sahabat kita dibunuh. 5. Ditangguhkan pengampunan dosa pada hari Senin dan Kamis bagi yang saum Senin dan Kamis sampai saling memaafkan. 6. Keutamaan yang paling utama adalah memaafkan orang yang mencela kita. 7.
yang tidak mau memaafkan atau mengampuni, maka tidak akan dimaafkan atau diampuni. Dari semua hadis dan ringkasannya ini, maka kita lihat bahwa memaafkan itu suatu sikap yang sangat-sangat dihargai oleh Allah. Karena salah satu sifat Allah adalah afu, maha pemaaf. Di dalam Al-Quran itu ada perintah wahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau saya tidak salah di surat Al-Qasas. Al-Qasas Al-Qasas itu ayat surat 28. Ayat 77. Ayat itu dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah sudah maha pemaaf, ya kita memaafkan. Saya pernah baca itu entah hadis entah apa. Takhallaku bil akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Mungkin ini bukan hadis, tetapi dengan dukungan ayat tadi, maka pernyataan ini jadi benar gitu ya. Saya pernah baca satu cerita hadis ya, bukan cerita di Riyadhus Shalihin, tapi saya cari-cari nggak ketemu, makanya tidak saya masukkan. Jadi ada seorang sahabat ketika Rasulullah sedang duduk-duduk di majelis di masjid, Rasulullah mengatakan dari pintu itu nanti akan masuk calon penghuni surga. Masuk seorang laki-laki, mukanya bekas wudhu, tangannya menenteng sendal, lalu jadi sholat 2 rakaat, kemudian dia pulang. Besoknya Rasulullah bicara begitu, yang masuk dia lagi. Besoknya bicara begitu, yang masuk dia lagi. 3 kali berturut-turut. Salah seorang sahabat penasaran, minta nginep di rumahnya 3 malam, ingin tahu ini kerjakan apa. 3 malam dia lihat orang itu nggak sholat malam, nggak ngaji ya. Cuman bangun malam, zikrullah sebentar, terus fajar dia sholat subuh. Setelah 3 malam dia lihat nggak ada kelebihan, dia minta tambah 3 malam lagi. Setelah 6 malam terus dia tanya, apa yang kamu lakukan kok Rasulullah mengatakan kamu jalan penghuni surga? Saya lihat ibadahmu nggak hebat-hebat bener lah, kan gitu kira-kira ya. Dia mengatakan nggak ada, cuma saya punya kebiasaan tiap malam sebelum tidur saya memaafkan semua kesalahan orang dari pagi sampai malam, sehingga hati saya betul-betul sudah bersih. Bilang, ini sebabnya. Jadi memaafkan itu nilainya tinggi sekali. Kita tidak memaafkan karena kita gengsi, gitu, merasa dirugikan. Padahal tidak ada yang dirugikan. Gitu. Kita malah diuntungkan kalau memaafkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sikap memaafkan itu pertama, tidak ada keinginan untuk membalas atau berharap yang berbuat salah mendapat kesialan. Itu nggak ada. Yang kedua, bila kita ingat kesalahan orang yang berbuat salah, hati tidak lagi panas. Jadi kalau orang bilang lupakan kesalahan, nggak bisa, karena terekam di dalam otak kita. Tapi begitu ingat, hati nggak panas, biasa aja. 3, memaklumi bahwa kesalahan yang dia lakukan hanyalah bagian dari kekurangan atau kelemahan dia sebagai manusia. Jadi kita maklum ya, namanya manusia ya pasti bikin salah gitu ya. Yang keempat, tetap mewaspadai kekurangan atau kelemahan orang tersebut agar tidak menderita kerugian lagi. 5, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang yang telah berbuat salah tersebut bila tidak sangat diperlukan. Artinya kalau ada orang yang mau kita hindarkan dari kesalahan dia, mau nggak mau kita cerita. Yang keenam, memberi kesempatan orang tersebut untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan. Saya kira itu semua yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang mudah memaafkan orang lain setelah kita tahu betapa nilai memaafkan itu sangat tinggi di mata Allah. Tidak ada ruginya kita memaafkan orang lain. Hanya hati yang keras dan sombong, angkuh yang tidak mau memaafkan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Yang benar semua datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Saya mohon maaf. Kalau Anda ingin mengikuti terus video saya dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe. Kalau Anda menyukai isi ceramah saya ini, silakan di-like. Dan kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silakan di-share. Yang saja, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.